King's Landing, Flea Bottom, dan Red Keep semakin tidak aman. Prajurit City Watch dibunuh di siang hari dengan dalang yang belum diketahui. Di suatu tempat, Ormond terus menyusun rencana liciknya dengan mengacaukan King's Landing dan menjadikan Daeron sebagai raja. Di Riverland, pasukan Criston Cole berhasil menyusup dan membunuh beberapa pasukan Daemon. Mereka terus maju untuk menghambat pasukan Riverland. Gwaine terus menyarankan Cole untuk menghubungi Ormond dan bergabung dengan pasukannya, tetapi Cole selalu menolak. Rencana Cole adalah ambil jalan potong dalam hutan, walau ide ini terus ditolak Gwaine, tetap dipaksa oleh Cole. Sampai akhirnya mereka keluar hutan dan melihat pasukan Riverland sudah duluan dan membakar akses jembatan. Gwaine bersikeras bilang kalau udah gak bisa rencananya, mending balik kanan aja. Tetapi Cole tetap memaksa untuk mengikuti misinya dan bakal nyuruh prajuritnya nyebrang Sungai Gede. Gwaine kayaknya sadar kalau Cole udah gila dan akhirnya tahu kalau Cole emang berencana bunuh diri di pertarungan ini. Karena itu rencananya tidak masuk akal. Saat ending dan Cole ngasih speech ke para prajuritnya, Gwaine akhirnya meninggalkan Criston Cole dan pergi ke Tumbletown untuk bertemu Ormond. Kita semua tahu rencana Criston Cole ini tidak masuk akal dan pasti tidak akan berhasil. Jadi dengan Gwaine yang meninggalkan Criston Cole untuk bergabung dengan Ormond, semoga Gwaine bisa selamat. Dikarenakan Aemon terakhir dilihat di Harrenhal, Rhaenyra memberikan imbalan siapapun yang menangkap Aemon akan dijadikan Lord of Harrenhal. Di satu sisi, House Frey marah karena sudah dijanjikan Jaehaerys jika mereka memberi akses jembatan ke pasukan Rhaenyra di season 2, maka Harrenhal akan diberikan ke mereka. Merasa ditipu, Lady Frey menyampaikan keluhannya ke Rhaenyra. Aemon sendiri terus mendapatkan mimpi buruk seperti Daemon di season 2. Di sini kita melihat Aemon yang vulnerable, selalu merasa dia tidak diperhatikan ibunya, memuja kakaknya Aegon, tapi kakaknya gak tahu diri dan sering sekali membuli dia. Aemon yang sebelumnya kayak villain banget, kerasa manusiawi di sini dan kelihatan kalau dia itu punya mother issue. Aegon masih bersama Larys mencoba pergi ke Harrenhal untuk membunuh Aemon. Sama seperti Aemon sebelumnya, di sini kita melihat sisi manusiawi dari Aegon, di mana dia tidak dipedulikan oleh ayahnya, tidak boleh ikut turnamen, sementara Aemon terus berlatih, berhasil menguasai bahasa Valyria, juga jago menggunakan pedang, dan lebih disukai ibunya. Menurut gua agak lucu, soalnya Aemon mengira ibunya lebih menyukai Aegon daripada dia. Tetapi Aegon berpikir ibunya menyukai Aemon. Karena mereka berdua sampai mikir kayak gini, artinya Alicent gak merhatiin mereka berdua. Beneran dah, Alicent ini mother of the year banget. Aegon membandingkan dirinya yang tidak memiliki apa-apa dibanding Aemon. Di sini ada scene yang gue suka, di mana Larys akhirnya berkata kasar kepada Aegon. Di mana Aegon punya mentor yang baik, ahli pedang baik, semua diberikan ke dia tinggal di kastil yang penuh segalanya, tetapi dia tidak pernah belajar hal itu dan terus menyalahkan orang lain atas kesalahan dari dirinya sendiri. Aegon ini adalah orang yang buruk. Aegon yang dengar ini gak balas apa-apa. Gue yakin dia juga setuju sama perkataan Larys. Setelah Aegon dan Aemon, ada Helaena yang hamil. Orwyle memberi munti ke Alicent tapi diketahui oleh Mysaria. Helaena sendiri tidak mau meminum munti tersebut dan tidak ingin anak yang dikandungnya itu diaborsi. Alicent berencana lari bersama Helaena. Anehnya, mereka bicara rencana ini di depan para penjaga. Gua aja heran sama Alicent ini. Rencana Alicent adalah menggugurkan anak yang dikandung Helaena dan meninggalkan Jaehaerys di Red Keep sementara mereka berdua lari. Ini penulisan naskah Alicent menurut gua jadi aneh banget. Di season 1, dia mati-matian ngejaga anak-anaknya agar bisa hidup dengan tenang. Di buku, dia ngejaga cucunya Jaehaerys dan Melor. Di sini dia rela Jaehaerys ditinggal dan anak yang belum lahir digugurkan. Dia ini benar-benar dibuat worst mother of the year. Alicent dan Helaena akhirnya akan kabur. Di sini Alicent bohong dan bilang kalau pembantunya udah ngebawa Jaehaerys keluar cuma supaya Helaena ikut. Ini ibu beneran dah. Cucu sendiri dibiarin. Dan endingnya mereka terperangkap di jalan buntu tanpa cahaya dan tanpa jalan keluar. Gua gak tahu kenapa pas mereka masuk gak cari tahu dulu itu jalan ngarah kemana. Mereka masuk, nutup pintu padahal tahu pintunya gak bisa dibuka kalau udah ditutup. Dan ternyata ujung jalannya buntu. Akhirnya mereka stuck. Mereka yang tidak bisa kemana-mana menjadi cliffhanger story mereka. Tapi kayaknya gak bakal jadi misteri, soalnya preview episode depan udah ngeliatin mereka yang bebas lagi. Jadi gak guna sih ngeliatin scene gantung kalau mereka gak tahu jalan keluar gimana. Kita melihat pengkhianat di dalam King's Landing, suruhan Ormond Hightower yang menulis Queen of Bastards di episode sebelumnya, dan yang membunuh para City Watch. Sepertinya mereka ada perkumpulan beberapa orang, tapi belum jelas ada berapa pengkhianat, yang pasti bukan hanya satu. Ormond dan Daeron berdiskusi tentang belajar dari sejarawan tentang House Martell yang bertahan melawan Aegon saat Aegon Conquest terjadi. Terutama tentang Yellow Toad of Dorne, yaitu Merya Martell. Mengingat cerita Aegon Conquest cuma diadaptasi di short video Blu-ray Game of Thrones, tapi belum pernah ada di Game of Thrones itu sendiri ataupun di House of the Dragon ini, menurut gua ini adalah tambahan lore yang baik. Kita juga melihat dinamika Ormond dan Daeron yang menurut gua bagus seperti episode sebelumnya. Daeron seperti anak yang ketakutan bapaknya bakal marah, dan bapak di sini alias Ormond yang kelihatan seperti sosok abusive father ke Daeron. Ketika Daeron menang catur versi Westeros,
Darren langsung takut karena mengalahkan Ormond dan langsung minta maaf. Seperti perkataan gue di video sebelumnya, Smallfolk marah karena City Watch yang mencari pelaku yang menulis Queen of Bastard. Tapi sekarang masalah bertambah. Prajurit City Watch mulai dibunuh, dan seperti sebelumnya, Rhaenyra bukannya fokus ke City Watch, malah tetap fokus mencari Aemon dan Vhagar. Daemon menjadi resah dengan hal ini. Adam dan Bella pergi mencari Vhagar di area sekitar Riverland atas perintah Rhaenyra. Rhaenyra mencoba berdoa di Shape of Fate of the Seven, walau diketawain Daemon karena mereka punya agama lain. Di sini Rhaenyra tetap gak dengerin Daemon tentang mereka harus fokus ke masalah Smallfolk yang membunuh Gold Cloak. Menurut gua hal ini bakal jadi pedang bermata dua. Setelah perbincangan mereka sebelumnya, Aegon dan Larys kembali ke Rookcrest karena mereka tidak bisa jalan kaki ke Harrenhal. Dan ternyata Tyrion Lannister masih hidup. Menurut gua ini adalah hal yang bodoh bener. Jason Lannister udah mati di episode sebelumnya, dibunuh Daemon, dan kita melihat kepalanya ditusuk tombak. Tyrion Lannister, saudara kembarnya udah mati di episode 1, dibunuh Lohar saat Battle of the Gullet. Tapi ternyata Tyrion belum mati. Jadi setelah didorong Lohar, dia berenang di laut, naik ke tebing, jalan kaki tanpa dilihat naga, tanpa dilihat pasukan Corlys, tanpa dilihat Hierarchy, dan sampai ke Rookcrest dengan baju bangsawan yang masih bersih. Ini plot armornya kegedean menurut gua. Gua gak tahu kenapa harus ada scene Tyrion didorong Lohar ke laut kalau endingnya dia bakal selamat gini. Kenapa gak dibuat dia lari aja sebelumnya? Si merchant yang berkuasa menemukan mahkota Aegon, dan akhirnya Aegon balas dendam. Walau gak sesuai dengan teori gua kalau dia bakal ngelihat Aegon dan Sunfire, tapi setidaknya dia sadar kalau si gembel ini adalah sang raja. Beberapa kali kita melihat orang-orang yang mencurigakan di episode ini. Mulai dari pembantu yang terlihat mencurigakan mengawasi Rhaenyra dan Daemon, dan Gold Cloak yang ketika dijanjikan akan diberikan emas oleh Daemon, mereka terlihat tidak percaya dan tidak bersemangat. Sepertinya para bawahan Ormond tidak hanya ada di Flames Bottom, tapi ada juga di Red Keep. Salah satu Gold Cloak yang menemukan dalang dari tulisan graffiti yang ada di Fleece Bottom, diketahui bahwa mereka bekerja di bawah sang raja, Daeron Targaryen. Episode ini diakhiri dengan beberapa Gold Cloak atau City Watch, bahkan komander mereka yaitu Ser Luthor meninggal. By the way, cara mereka duduk mengingatkan gue dengan The Last Supper. Sangat disayangkan Ser Luthor meninggal, tapi hal ini pasti akan membuat Daemon murka dan pasti mencari tahu siapa dalang dari semua ini. So far menurut gue episode ini agak ngebosenin. Adegan Small Council Rhaenyra gak ada progres yang berarti. Aemon masih stuck di Harrenhal, semoga gak full season dia stuck di sana kayak Daemon di season 2. Aegon udah progres keluar tapi balik lagi ke Rookcrest, jadi sama aja balik ke nol. Rencana kabur Alicent dan Helaena gagal terus. Jadi episode ini walaupun ada drama penting, story untuk building plot, tapi menurut gua gak ada progres dan terlalu slow pace. Season ini cuma ada 8 episode. Ini udah episode 5 dan pace-nya sendiri terlalu slow. Kalau kayak gini, season ini mungkin cuma berakhir di Tumbleton dan season 4 bakal di-rush abis-abisan dan di-cut banyak adegannya. Atau malah kita gak bakal melihat aftermath dari Dance of the Dragon itu sendiri. Padahal gue berharap setidaknya seri ini bisa sampai ke Hoard of the Wolves. Kalau menurut kalian episode ini gimana? Coba tulis di kolom komentar. By the way, jangan lupa subscribe dan like video ini biar jangkauan video ini bisa lebih luas dan gue lebih semangat buatnya. And see you later.